Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Rahman. Saya sudah lama sekali tidak bikin video ya. Nah, kali ini mohon maaf sekali yang sudah lama nungguin ya. Jadi kali ini saya akan bahas tentang hidrolik sistemnya episode kedua ya. Hidrolik sistemnya Doser Komatsu D155A-6, khususnya di hidrolik sistem, yaitu tentang fan cooling system. Nah, seperti kita ketahui bahwa Doser 155-6 fan-nya ini sudah tidak diputar langsung oleh engine, mengikuti putaran engine, melainkan sudah pakai sistem hidrolik. Nah, komponennya adalah ada terdiri dari 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah pasti sistem hidrolik pasti punya pump. Ya, ini nanti ada fan pump. Komponen yang kedua adalah self pressure reducing valve atau kontrol valve yang nanti akan membagi, karena fan pump ini akan mensuplai oli bukan hanya untuk si fan motor tapi juga untuk si PPC. Nah, komponen yang terakhir nanti kita bahas adalah fan motor. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke fan pump ya, menuju ke fan pump. Nah, sudah tampak di layar ya, kita zoom. Nah, ini adalah sirkuitnya fan pump. Nah, fan pump sendiri tipenya variabel piston pump ya. Jadi flow yang dihasilkan oleh si pompa atau yang dialirkan oleh si pompa ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Yaitu kebutuhan pendinginan yang ada di radiator. Nah, siapa yang mengkontrol? Yang mengontrol jumlah alirannya adalah ya pasti servo piston. Siapa yang ngatur servo piston? Pasti si PC valve. Di sini ada PC valve dan ini ada EPC valve atau Electronic Proportional Control. Nah, EPC inilah yang dikontrol secara elektrik. Jadi nanti ada solenoid ya, ini variabel solenoid yang dapat arusnya dari engine controller. Engine controller dapat dari mana? Yaitu dari yang dibaca oleh si coolant temperature sensor. Jadi coolant temperature sensor membaca temperatur di coolant sehingga dikirimkan ke engine controller memerintahkan ke EPC supaya fan-nya ini bisa diperlambat atau dipercepat. Nah, oke ya. Jadi gampangannya gini. Jadi logikanya adalah kalau temperatur coolant-nya itu semakin panas, berarti kita butuh pendinginan yang semakin besar. Nah, akhirnya apa? Suplai oli yang akan menuju ke fan motor harus diperbanyak. Dalam artian ini adalah ke sudut maksimum. Nah, jadi gini ya. Jadi cara kerjanya adalah gini. Ketika kondisi coolant masih dingin ya, coolant masih dingin, maka apa yang terjadi? Coolant masih dingin, maka di sini kontrol current atau si EPC ini akan mendapatkan arus maksimal atau arusnya besar ya. Ketika arusnya besar, maka kontrol valve EPC ini akan terhubung jalur P-nya ini. Nah, jalur P ini akan terhubung. Ketika sudah terhubung, maka dia akan mendorong si PC valve. Nah, PC valve ini ketika ini terhubung pindah ke kamar yang ini, maka jalur dari pump tadi ya, jalur dari pump ini akan terhubung menuju ke servo piston. Nah, servo piston dia akan mengalir ke menuju yang ada si spring, menekan si pistonnya mengarahkan ke posisi minimal. Gitu ya. Nah, gimana kalau kondisinya adalah kondisi coolant temperaturnya tinggi. Nah, ketika coolant temperaturnya tinggi, maka si engine controller akan mengirimkan ke sini arusnya kecil, ya, arusnya kecil. Ketika arusnya kecil, maka si spring ini masih menang. Nah, jalur yang dari P ini akan tertutup. Nah, ketika P ini tertutup, maka spring yang ada di PC valve ini akan tetap menjaga posisinya akan mengarah ke sini, ya. Dia akan mengarah ke sini nih. Nah, ketika mengarah ke sini, ya kondisinya adalah kan seperti ini. Ya, kondisinya akan seperti ini. Nah, ketika kondisinya seperti ini, apa yang terjadi? Nah, oli yang dari pump ini, yang di sini standby tidak bisa lewat. Sementara yang dari ini sisi small chamber ini, dia akan mendorong menekan si spring, mendorongnya ke arah maksimum. Sehingga apa? Ketika mendorong ke arah sini, maka sudutnya akan berubah menjadi maksimum, ya semakin besar. Nah, ketika semakin besar sudutnya, maka jumlah oli yang dihisap dari tangki oleh si pump akan semakin banyak.
Jadi seperti itu. Ini untuk yang fan pump. Nah, kita lanjut komponen kedua. Kalau kita tulis ini adalah dia akan menuju ke safe pressure reducing valve. Nah, safe pressure reducing valve ini ya. Nah, ini yang P1 ini adalah dari pump. Nah, dari fan pump. Nah, ketika dari fan pump dia akan dibagi, ada yang menuju ke reducing valve, ada yang menuju ke P2. Nah, P2 ini adalah compensating valve-nya ini adalah ini satuannya salah ya. Satuannya kita nanti adalah kilogram. Nah, ketika satuannya kilogram per centimeter persegi pressure. Nah, ini adalah 42 kg per cm persegi ini adalah minimal pressure yang dibutuhkan untuk menekan si P2 supaya apa? Ini jalur menuju ke fan motor. Jadi fan motor itu minimal pressure-nya adalah nanti 42. Nah, ketika sudah 42 di sini, dia akan terdorong. Nah, terus yang mencabang ini setelah lewat orifice, dia akan lewat screen ya, lewat screen atau filter lah. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke sini, nah di sini ada dua pressure valve. Nah, ini adalah pilot relief valve yang tekanannya adalah 40,5. Ini yang akan ngatur besarnya pressure yang menuju ke sini, garis putus-putus ini ke PPC. Nah, terus yang 50 ini adalah safety valve-nya ya, safety valve-nya 50 kg per cm persegi. Nah, ketika di sini kita tidak gerakkan atau si PPC kita tidak gerakkan ya, anggap aja ini buntu, maka di sini pressure-nya ini, pressure olinya ini dia akan bantu di sini ya kan. Terus ada juga yang akan lewat sini ya, lewat ke bawah ini. Dia akan mendorong si reducing valve ini ke arah atas. Ya, ke arah atas. Nah, ketika arah atas bisa pindah ke sini ya, kolom yang tengah atau bisa juga akan ditutup. Ya, atau bahkan sampai ketika di sini ya, ketika yang di sini ini memang akan terjadi terhubung gini. Nah, ya, ketika terhubung gini, maka pressure di sini nggak ada pressure-nya atau kecil lah ya. Nah, itulah si reducing valve. Tapi begitu kita gerakkan lagi ya, kita gerakkan lagi si PPC-nya kita gerakkan, maka apa yang terjadi? Nah, ketika PPC kita gerakkan, maka pressure di sini akan langsung kepake. Nah, ketika kepake, maka si spring ini akan menang. Nah, spring ini akan menang mendorong jumlah oli yang di sinilah yang akan semakin banyak. Itulah fungsinya si reducing valve. Makanya namanya adalah self pressure reducing valve. Jadi control valve ini bisa mereduksi pressure-nya secara sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia enggak prioritasnya ke dia enggak. Jadi dia adalah bisa mereduksi pressure-nya dengan sendirinya. Nah, ini ketika yang 50 ini logikanya adalah ketika terjadi external force. Nah, external force-nya di mana? Yaitu di sini, di jalur PPC. Ya seperti kita ketahui PPC jarang sekali terjadi external force ya. Jadi logikanya adalah ini jarang sekali bekerja. Oke ya. Setelah itu kita akan bahas lagi ke ini komponen terakhir dari si fan cooling system ya, yaitu adalah fan motor. Nah, fan motor ini dia ada beberapa bagian ya. Yang pertama ini adalah pot P yang dari pump. Nah, ini adalah safety valve ya. Maksudnya ini adalah safety valve. Nah, ini adalah fungsinya untuk ketika terjadi abnormal pressure di jalur pump atau di ini motornya ya. Misalnya motornya ngejam, akhirnya apa? Dia akan olinya ini akan dibebaskan ke tangki lewat sini. Tapi fan-nya tidak berputar. Nah, kalau yang check valve ini seperti kita lihat bahwa check valve ini justru arahnya dari jalur drain ya kan, jalur kuning menuju ke jalur biru. Nah, jalur biru tidak akan bisa ke atas. Nah, ini adalah fungsinya adalah sebagai safety juga atau mencegah terjadinya kevakuman atau keterlambatan suplai oli yang menuju ke motor. Nah, di sini ada di cabang lagi, ini adalah reverse valve. Nah, reverse solenoid valve atau selector valve lah. Nah, ini adalah kita kalau misalnya kita pengen fan-nya itu berputar berlawanan arah. Nah, ini adalah kita kasih arus di sini. Nah, kita kasih arus di sini nanti akan berubah arah. Nah, ini adalah reverse valve-nya ya, ini reverse valve. Nah,
Jadi ketika kondisi normal, maka oli akan langsung ke sini nih tanpa ada hambatan. Springnya menang. Nah, ketika tanpa hambatan, maka dia akan memutar motornya ya, yang dihubungkan dengan fan, jadi fan-nya akan berputar. Nah, outputan dari motor dia akan langsung menuju ke drain. Sebelum ke tangki, dia akan masuk ke hydraulic oil cooler untuk didinginkan ya. Nah, kalau kita mau reverse gimana? Ya, kalau kita mau reverse, kita kasih arus di sini. Ya, kita kasih arus di sini sehingga apa? Valve ini akan berubah, geser. Nah, dari sini dia akan terhubung ke sini ya. Ketika terhubung, oli yang dari sini dia akan mendorong si reverse valve ke arah bawah sehingga apa? Di sini akan terjadi persilangan atau pertukaran ya. Jadi yang dari pompa dia akan mengalir ke sini sehingga arahnya akan berlawanan. Jadi seperti itu. Cuma ketika kita mau mengaktifkan fan reverse di doser 15-6 banyak syaratnya. Yang pertama adalah engine-nya harus dimatikan terlebih dahulu. Parking brake harus aktif. Ya, parking brake harus aktif. Nah, jadi kita kasih ya di sini ya, kita kasih note lah ya. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus satu parking brake aktif ya. Ya, parking brake aktif. Yang kedua PCCS netral. Ya. Ini syarat wajib. Nah, kenapa kok syarat wajibnya akan seperti itu ya? Syarat wajibnya akan seperti ini. Jadi seperti kita ketahui doser itu anginnya akan dihembuskan keluar ya kan. Jadi bukan menghisap udara yang dari luar masuk ke area engine, tapi justru udara panas yang dari area engine akan dihisap keluar. Ya kan, dihisap keluar oleh si fan, ya kan, dihisap keluar sehingga ada efek proses pendinginan. Nah, akhirnya apa? Jadi ini kondisinya harus di parking brake aktif dan PCS netral. Ini untuk antisipasi supaya kita tidak melakukan kesalahan ketika kita pas reverse. Nah, pas reverse berarti kan kita memasukkan udara dari luar masuk ke area engine. Nah, kalau itu tidak ada pakai syarat seperti tadi ya, maka apa yang terjadi? Debu-debu yang ketika beroperasi itu akan langsung ngeblok si radiator. Jadi malah justru akan overheat. Akhirnya apa? Di doser syaratnya harus parking brake aktif dan PCCS netral. Jadi seperti itu. Nah, ya, jadi harapannya teman-teman gini. Ketika mengoperasikan doser, ya setiap awal shift usahakan kita melakukan reverse ya, melakukan reverse fan untuk membersihkan area radiator dari kebuntuan-kebuntuan debu atau material lain ya. Nah, caranya itu kita akan masuk ke monitor panel. Nah, di monitor panel itu nanti ada caranya untuk melakukan fan reverse. Nah, setelah kita dari fan motor, kita akan ya didinginkan di hydraulic oil cooler. Olinya didinginkan. Nah, ketika oil coolernya ini buntu, maka di sini disediakan atau sebesar bypass valve ya, memiliki cracking pressure-nya cuma 5 kg per cm persegi. Jadi ketika di oil cooler ini buntu, maka dia akan langsung di bypass menuju tangki. Oke ya, mungkin itu sharing kita pada kali ini tentang cooling system ya, tentang cooling system. Harapannya semoga seri ini bisa bermanfaat dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.